Jadi supaya tidak simpang siur, Loli sampai saat ini masih di bawah penguasaan ibunya di kita muda. Teknis dia sekarang ada di mana untuk menenangkan dirinya, itu adalah teknis yang tahu adalah Nikita Mirzani. Artinya sama Niki apakah dengan kakaknya ataukah dengan adiknya Niki yang tahu. Saya pun, saya bilang, Niki jangan kau beritahukan kepada saya, biar saya tidak dihubungi. Ya itu urusannya teknis. Yang jelas di bawah kekuasaan orang tuanya, karena Loli ini adalah korban. Nah korban, anak yang menjadi korban harus dilindungi seperti itu. Ya itu materinya di atas. Jadi nanti kalau saya jelaskan berarti saya hal-hal yang ada di atas akhirnya saya ungkapkan ya. Yang jelas begini, ada banyak hal, ada perbedaan supaya rekan-rekan juga mohon maaf kadang-kala saya tidak mau menjelaskan, bukan saya tidak mau menjelaskan. Ada hal-hal yang memang dibatasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap kasus anak yang menjadi korban. Jadi tidak boleh semua itu disampaikan. Tapi kalau itu disampaikan oleh penegak hukum, ya itu menjadi haknya dia, ya. Misalnya saya tidak boleh menjelaskan banyak hal, tapi yang jelas saya datang di sini terkait dengan laporannya Nikita. Itu urusannya disampaikan di atas, bukan disampaikan ke saya, sampaikan ke penyidik saya. Itu kan proses pembuktian. Kalau bukti kan di atas, buktinya di atas. Jadi bukti-bukti itu disampaikan di atas, dan beberapa pasal-pasal itu adalah banyak pasal yang dilaporkan. Jadi tidak bisa kita fokus kepada satu masalah karena itu adalah bagian dalam bahasa hukum itu laporan pasal sekian junto pasal sekian junto pasal sekian. Laporannya dalam proses, hasil visumnya sudah ada. Apa visumnya seperti apa, tanyakan kepada penyidik karena itu visum pasti bunyinya untuk pembuktian, bukan untuk disampaikan kepada publik. USG? Ya, USG. Tanggal berapa USG-nya? September. Bulan ini, Pak. September. Bulan ini. Ya cari bukti dong yang bagus. Masa gitu. Saya kalau menjelaskan nanti tambah pinter. Nggak usah deh. Udah, terima kasih banyak dengan bukti. Semakin ada bukti itu menunjukkan ada sesuatu. Kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain lu USG? Udah gitu aja deh. Kalau memang tidak ada sesuatu terhadap seorang anak, ngapain sibuk-sibuk USG? Ngapain sibuk-sibuk kasih bukti kepada masyarakat? Apalagi buktinya, udahlah, saya nggak perlu sampaikan. Terima kasih Anda telah mengakui adanya perbuatan tersebut. Ya, itu bukti adalah bukti pengakuan. Saya terima kasih kepada rekan saya yang menyuruh untuk menyampaikan bukti tersebut kepada masyarakat. Ya sudah, itu menurut jadi ada hal yang saya tahu. Kalau saya nyampaikan terima kasih karena dia telah mengakui membawa sebuah bukti di mana dalam bukti itu dinyampaikan tidak hamil. Kalau tidak salah USG-nya seperti itu. Betul. Terima kasih banyak. Ya, karena kalau Anda tarik ke belakang banyak hal dan itu menjadi bagian di atas. Itu tanggal berapa? Nah, logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, kenapa sih sibuk USG? USG itu adalah terkait dengan orang yang mempunyai status satu perkawinan atau orang yang mempunyai yang pernah melakukan hubungan. Ya, Anda lebih tahu nih. Jangan disuruh menyimpulkan. Saya hanya berterima kasih dia membawa bukti yang menjadikan bukti itu adalah pengakuan adanya sebuah peristiwa antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Ya Anda sudah pinter gitu loh, ngapain lu tanya lagi? Kan udah dijawab. Nanti Anda jawab ini, berarti Anda lebih pinter. Ada, tapi saya nggak boleh sampaikan karena visum itu pro justisia. Visum itu haknya penyidik. Saya nggak punya hak. Keluarganya Nikita pun nggak punya hak. Nah, isinya seperti apa? Penyidik ya. Itu nanti teknik penyidik ya, karena mungkin ada hal-hal yang kejadian kemarin di RSJM. Ya itu mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan. Karena gini, penyidik punya hak untuk menggali, penyidik punya hak untuk memeriksa siapa saja yang terkait untuk kepentingan proses penegakan hukum. Karena kasus ini bukan semata-mata untuk anaknya Niki dilindungi, tapi ini untuk semua kepentingan anak-anak yang ada di Republik ini. Supaya bagaimana caranya menjaga seorang anak, bagaimana caranya orang tidak macam-macam lagi dengan seorang anak. Itu tujuannya gitu. Nah, itu disampaikan kepada saya. Ada laporan lagi, bukan ada laporan, mau membuat laporan lagi, jadi beda ya. Jadi kalau membuat laporan lagi belum melaporkan, dokumennya ada sama saya, cuma saya bilang kita fokus pada ini dulu karena ini yang penting, karena ini terkait dengan perlindungan terhadap anak kamu nih. Oke Bang,
Kita fokus bang pada itu. Yang lain kumpulin aja nih, tinggal satu-satu nanti kita lakukan. Saya ada batasannya terkait dengan perkara anak. Saya tahu persis bagaimana undang-undang perlindungan anak melindungi korban. Saya nggak boleh menyampaikan banyak. Di bawah tanggung jawab ibunya. Anak itu ada di mana, saya tidak mau diberitahu, supaya saya tidak mau tahu. Itu kita yang ada di kakaknya mungkin, dia ada paling akrab dengan kakaknya, sudah dianggap sebagai orang tua. Kita ada di sana. Tapi waktu saya telepon, enggak bisa, karena memang dilarang supaya anaknya jangan. Biar saya juga nggak nanya-nanya, saya jawabin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.